Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian Nurhalimah dengan NPM 24610154. Saya di sini sebagai moderator dalam pembuatan video ini. Dan pastinya saya nggak sendirian dong, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang beranggotakan. Saya Gilang Saputra Pratama, NPM 24610140. Saya Indah Mariani dengan NPM 24610170. Saya Angela Maya Frasika dengan NPM 24610137. Dan saya Nisa Zakia Misra Ceningse dengan NPM 24610144. Nah, video ini kita buat untuk menjelaskan materi terkait kompetensi. Nah, pasti dari kalian banyak nih yang belum tahu apa aja sih materi-materi yang terdapat dalam kompetensi. Yuk ikuti kami kelompok 4 untuk menjelaskan materi terkait kompetensi. Selamat menyaksikan. Kak, mau tanya sih apa aja sih Kak materi yang terdapat dalam isi-isi kompetensi itu? Nah, di dalam kompetensi itu ada 4 materi. Yang pertama ada pengertian kompetensi, yang kedua karakteristik kompetensi, yang ketiga manfaat penggunaan kompetensi, dan terakhir ada hubungan kompetensi dengan prestasi kerja. Nah, jadi apa sih Kak pengertian dari kompetensi itu sendiri? Nah, jadi kompetensi itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat melakukan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan baik. Nah, ada pula nih dari beberapa ahli yang menjelaskan terkait kompetensi seperti menurut Spencer and Spencer 1993. Beliau menjelaskan bahwa kompetensi itu merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Nah, apabila menurut Sutopea dan Toha 2008 mengungkapkan bahwa ada 3 komponen utama untuk pembentukan kompetensi, yaitu 1. Pengetahuan atau knowledge, informasi yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua, keterampilan atau skill, kemampuan melaksanakan tanggung jawab secara maksimal. Yang ketiga, sikap atau attitude, pola perilaku dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi dalam demikian, kompetensi merupakan kemampuan dan kemauan seseorang untuk melakukan tugas dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Kak. Ya, Kak, teman kakak tadi kan udah ngejelasin terkait pengertian dari kompetensi. Sekarang aku mau tanya sih Kak, apa aja sih karakteristik yang terdapat dalam kompetensi itu? Oke, jadi menurut Spencer and Spencer pada tahun 2004 terdapat 5 karakteristik kompetensi. Yang pertama, motif. Motif merupakan hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. Yang kedua, sifat atau traits adalah karakteristik fisik dan respon-respons konsisten terhadap situasi atau informasi. Yang ketiga, konsep diri atau self-concept adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Yang keempat, pengetahuan atau knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Dan yang terakhir, kelima, yaitu keterampilan atau skill, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. Jadi, adapun menurut Spencer and Spencer yang dikutip oleh Surya Dharma pada tahun 2003, konsep diri, watak atau sifat, dan motif kompetensi lebih tersembunyi atau hidden dan berbeda pada titik sentra kepribadian seseorang. Sementara itu, kompetensi pengetahuan dan keahlian cenderung lebih nyata atau visible, yang relatif berbeda di permukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia. Selain itu, Spencer and Spencer juga menjelaskan bahwa pengetahuan dalam kompetensi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge bersifat personal, dikembangkan melalui pengalaman dan sulit untuk diformulisasikan serta dikomunikasikan, sedangkan explicit knowledge itu bersifat formal dan sistematis, mudah untuk dikomunikasikan dan dibagi karena biasanya berupa prosedur kerja atau standar operational procedure atau SOP. Nah, maka dari itu, dengan adanya pengetahuan ini, seseorang akan lebih mudah melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Kinerja seseorang pada dasarnya bersifat individu karena setiap karyawan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Kak. ya.
Kak, aku mau tanya sih Kak, apa manfaat dari penggunaan kompetensi itu? Menurut Prihadi, tahun 2004, halaman 57, manfaat kompetensi adalah yang pertama, prediktor kesuksesan kerja, 2, merekrut karyawan yang handal, 3, dasar penilaian dan pengembangan karyawan. Pentingnya kompetensi dalam mendorong suatu organisasi mencapai posisi kompetitif juga ditekankan oleh Glick pada tahun 2004 halaman 62 bahwa suatu organisasi perlu memperhatikan keberhasilannya di masa depan sebagai persiapan untuk pengembangan dan kerjasama. Apabila menurut Mattis dan Jackson pada tahun 2002 halaman 99, kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan cenderung lebih nyata atau visible dan relatif berada di permukaan atau ujung, sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Keterampilan itu sebagai variabel kedua dari kompetensi adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan oleh seseorang pada waktu yang tepat. Kak, tadi kan teman-teman kakak udah ngejelasin nih ketiga materi dari kompetensi. Sekarang aku mau tanya sih Kak, materi yang terakhir terkait dengan hubungan kompetensi dengan prestasi kerja itu apa sih Kak? Jadi, kompetensi memiliki hubungan langsung dengan prestasi kerja seseorang dikarenakan pegawai yang memiliki kompetensi tinggi akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan konsisten. Kompetensi menjadi dasar utama dalam proses seleksi, penempatan, evaluasi, dan pengembangan karir. Kompetensi ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam penempatan kerja, seleksi, perencanaan karir, evaluasi kinerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih mudah mencapai target kerja, beradaptasi terhadap perubahan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan organisasi. Kompetensi menghasilkan kinerja yang efektif karena memadukan kemampuan teknisi, analitis, komunikasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Selain itu juga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara yang baik akan meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan semangat kerja pegawai. Pengembangan kompetensi yang berkelanjutan merupakan salah satu upaya penting untuk menciptakan karyawan yang profesional, produktif, dan siap menghadapi tantangan organisasi di masa depan. Nah, apabila Spencer dan Spencer 1993 menjelaskan bahwa kompetensi mencakup motif, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja. Dengan demikian, organisasi yang meningkatkan kompetensi karyawannya akan memperoleh peningkatan produktivitas, loyalitas, dan kualitas kerja. Nah, jadi itu tadi sudah kita dengarkan penjelasan materi terkait kompetensi dari kelompok 4. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang melekat pada diri seseorang sehingga mampu menjelaskan tugas secara efektif dan efisien. Nah, kompetensi memiliki 5 karakteristik utama, yaitu motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Pengembangan kompetensi berperan penting dalam meningkatkan prestasi kerja, profesionalitas, serta produktivitas karyawan yang positif. Perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetensi dan tujuan organisasi secara optimal. Jadi, kurang lebihnya seperti itu terkait materi kompetensi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.